Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Gereja Galang Ninggyang Apian Base pada hari ini Jumat 22 Januari 2021. Seperti saya saat ini, saya berharap Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami selalu dalam perlindungan-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu dari kitab Hosea 3 ayat yang kelima dan Filipi 2 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini, saya akan memberi tema kasih yang mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tentu kita pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Mungkin kita pernah merasa sakit hati, kecewa karena pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Seandainya Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini, tentu kita merasakan sangat kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa mengasihi mereka setelah mereka mengkhianati kita? Mungkin jawabannya mungkin bisa dan mungkin tidak. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mau dikhianati, karena pengkhianatan sangat menyakitkan dan mengecewakan. Namun disinilah kasih kita itu diuji. Kasih yang merupakan ciri orang Kristen, dan ini adalah pergumulan kita sebagai orang percaya. Mengasihi orang yang sudah mengkhianati kita jelas itu tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Apakah kita sadar atau menyadari bahwa kita sering mengkhianati sesama kita dan juga terlebih lagi mengkhianati Tuhan? Seringkali dosa yang ada di dalam diri kita sering membawa kita kepada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kita sangat rentan jatuh ke dalam dosa. Kasih kita kepada Allah seringkali beralih kepada hal-hal lain seperti harta kekayaan, jabatan, kedudukan, harga diri, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, apakah kita sadar bahwa kita sudah mengkhianati Allah? Apakah kita masih berharap bahwa Tuhan masih setia untuk mengasihi kita? Tentu selayaknya kita tidak berharap demikian, karena kita menyadari keberdosaan kita dan kekotoran diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melihat sesuatu bahwa meski kita berulang kali mengkhianati Allah, Allah tetap setia dan mengasihi kita.
Gambaran tentang kasih setia Allah dapat kita lihat di dalam kitab Hosea, di mana bangsa Israel yang telah diselamatkan tidak setia kepada Allah, mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Allah telah menyiapkan rencangan baik bagi umatnya, tetapi bangsa Israel lebih memilih jalannya sendiri. Mereka menjauh dari Allah. Untuk hal inilah Hosea dipanggil Allah. Allah ingin mengingatkan kepada bangsa Israel akan ketidaksetiaan mereka dan berbalik kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab Hosea pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, sudah pernah mendengar tentang cerita Hosea dan Gomer, di mana Gomer adalah seorang perempuan sunam atau wanita penghibur. Namun apa yang terjadi setelah Hosea menikahi Gomer? Gomer masih tetap hidup dalam dosa. Dia masih terus hidup dalam persinahan dengan laki-laki lain tanpa menghormati keberadaan suaminya. Bahkan dia menjadi pelacur yang dimiliki orang lain. Ini menggambarkan dalam kehidupan bangsa Israel, walaupun mereka sudah diselamatkan oleh Allah, mereka masih hidup di dalam dosa dan sering mengkhianati Allah tanpa mengingat kasih setia Allah. Namun Allah tetap mengasihi dan setia kepada bangsa Israel, umat kepunyaannya. Seperti Hosea kembali diingatkan oleh Allah untuk mengambil lagi Gomer sebagai istrinya dan mengasihi istrinya yang sudah jelas-jelas mengkhianati dirinya dengan terus hidup dalam persinahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kita di posisi Hosea? Apakah Bapak Ibu bisa menerima dia kembali dan mengasihinya? Inilah pergumulan kita sebagai anak-anak percaya yang diajarkan untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Dan kita sebagai manusia yang lemah tentu tidak mudah untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Hosea ini adalah gambaran dari tindakan Allah kepada bangsa Israel, di mana Hosea adalah gambaran dari Tuhan dan Gomer adalah gambaran dari bangsa Israel. Sekarang kita menyadari bahwa kasih yang sama sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Kasih yang besar itu diwujudkan dalam kerelaan hati Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menembus dosa setiap kita yang adalah umat pilihan Allah. Betapapun berdosanya diri kita, betapapun kotornya kehidupan kita, Allah tetap mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita menjauh dari Tuhan dan selalu menyakiti hati Tuhan, dan pada saatnya ketika kita menyadari dan mengakuinya di hadapan Tuhan melalui pertobatan, Allah pasti akan mengampuni kita karena Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena kami pada pagi hari ini sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami dan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Bapa kami yang di surga, sertai kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap selalu hidup di dalam protokol kesehatan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.